sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin supaya kita memahami satu hal. Buat kepastian semua pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, apakah engkau masih pada track yang benar dalam perjalanan hidup ini? Bila engkau masih pada track yang benar, Tuhan akan memelihara sampai kepada pakaianmu dipelihara oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kami mendengarkan firman Tuhan yang belum pernah kami dengarkan. Keajaiban Tuhan yang memelihara kami dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita hari ini saya mengajak kita untuk tulis ini ayat ini, atau kalau sudah terlambat sedikit menyaksikan program ini, saudara kemudian tolong ulang lagi, kan bisa saudara ulang lagi, karena ini ayat yang begitu penting menurut saya dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan ini dari Ulangan pasal 29 ayat yang kelima. Ulangan 29 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Katakan amin. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita hari ini, mari lihat sebentar dari mana mereka mulai dan kemana tujuan umat Tuhan berjalan yang disebut dalam ayat firman Tuhan ini. Kitab Ulangan ditulis di seberang timur pantai Sungai Yordan.
Karena Musa tidak boleh untuk menyeberang, karena dia dihukum oleh Tuhan pada waktu dia harusnya menunjuk kepada batu itu, tapi dia pernah punya pengalaman memukul batu kemudian keluar air. Jadi ingat satu hal juga saudara sekalian, bahwa kita harus taat kepada titik komanya firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, percaya firman Tuhan, taat akan firman Tuhan sampai titik komanya, engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Di sini kita melihat mereka keluar dari penjajahan Mesir. Penjajahan Mesir menunjukkan penjajahan oleh kuasa gelap, oleh bermacam-macam ilmu hitam, ilmu yang bukan daripada Tuhan menjajah mereka di Mesir. Kita katakan demikian. Ya, kemudian mereka keluar. Waktu mereka keluar, mereka diselamatkan lewat apa? Darah anak domba, menunjukkan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk kita. Dan mereka meneruskan perjalanan mereka selama 40 tahun dan sampai mereka ke tanah perjanjian Kanaan. Untuk kita itu tanda perjanjian, menyeberang sungai Yordan, sering dibuat nyanyian-nyanyian, itu cross the Jordan River. Itu artinya kita sekarang menyeberang kehidupan ini melalui kematian sampai ke surga yang kekal. Itu penjelasannya untuk kita. Sekarang saya ingin bertanya kepada kita semua. Di sini, kenapa ini pakaian begitu awet? Kasut itu begitu awet, kasut dan pakaian itu nyaris mereka pakai setiap hari, saudara sekalian. Ya. Siapa yang buat? Apakah yang buat malaikat? Kita ingat roti mana itu dimasak oleh malaikat. Nanti baca sesudah ini dari Mazmur 78 ayat 25. Tetapi yang buat pakaian di sini, yang menjahitnya, yang membuatnya adalah manusia. Mereka sendiri atau malahan tukang jahit di Mesir. Kemudian siapa lagi? Sepatu mereka, kasut mereka. Sampai sekarang di Amerika, di tengah-tengah orang suku kelompok Amish namanya, Amish bahasanya, sebutannya, orang Mennonite paling banyak di Amerika bagian timur. Saudara sekalian, di sana mereka sampai sekarang masih menjahit pakaian sendiri dengan tangan, masih pakai sepatu atau kasut atau seperti itu yang mereka jahit sendiri dengan tangan, dibuat dari kulit. Artinya apa, saudara sekalian? Di sini ini pakaian yang dibuat manusia, sepatu atau kasut yang dibuat oleh manusia. Tapi kok bisa daya tahannya begitu? Satu, ingat, nomor satu, yang mengenakannya ialah umat Tuhan. Pastikan engkau sekarang menjadi umat Tuhan. Saya menjadi saksi mata melihat seseorang yang pakai kuasa gelap berat. Dia tidak pernah luka. Dia kalau memadamkan api dengan tangan kosong tapi tidak terbakar. Dia bisa mainkan ular berbisa begini. Sudah tahu? Paling tahan baju baru yang dia pakai itu 2 minggu. Sudah lapuk. Bukan sobek, lapuk, saudara sekalian. Karena panas itu kuasa gelap. Dan orang itu tidak pernah punya rumah sendiri, menderita sedemikian rupa sehingga dia paling banyak pakai itu celana pendek, tidak pakai baju kalau di rumah. Tapi kemudian sesudah dia bertobat, sesudah dilepaskan dari kutuk, kemudian dia mengalami kehidupan yang berubah. Dan sekarang sudah generasi anak cucunya yang kemudian semua berhasil dalam hidup mereka. Itu maksud saya, saudara sekalian. Jadi tolong kita pastikan bahwa kita sudah menjadi anak Tuhan, menjadi umat Tuhan, dan sekarang sedang dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian surgawi. Nah, di perjalanan itu, saudara sekalian, tidak sedikit yang binasa. Ya, kelompok Korah, Datan, dan Abiram, kelompok orang yang menyembah patung anak lembu emas, kelompok orang yang mana lagi, sampai ke akhir perjalanan masih ada yang mati binasa karena mereka berbuat dosa.
atau melawan firman Tuhan, melawan Musa. Ya. Jadi saudara sekalian, pesannya hari ini mari kita hidup apa? Tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan. Setiap langkah kita itu diatur, dipimpin oleh Tuhan. Mari belajar nyanyi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Terus fokus kepada Tuhan. Jangan pernah terbayang untuk berbuat dosa. Lepaskan semuanya itu dalam nama Yesus sekalian. Dan saya sungguh-sungguh percaya bahwa apa yang melekat pada tubuhmu, bahkan rumahmu, ya rumah yang awet, rumah yang tahan lama digunakan, dan berkat Tuhan yang ada padamu juga demikian. Ada orang yang banyak dapat berkata, tapi ada kebocoran di sana sini, boros di sana sini, atau sudah kena kutuk pundi-pundi berlobang. Ada saja mobil yang rusak, motor yang rusak, barang yang rusak, dan mengeluarkan uang sudah habis sehingga tidak cukup sampai akhir bulan. Hari ini, mari ikut Tuhan dengan serius, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, berjalan pada jejak langkahnya sampai ke tempat tujuan akhir, surga yang kekal. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tolong kami Tuhan untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga bahkan pakaian kami pun menjadi awet di tubuh kami, karena Tuhan yang menjaganya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.